Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua, baik para sobat cantik maupun yang hadir hari ini dan mewakili si cantik di rumah atau sedang mencari yang cantik-cantik di sini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Izinkan saya berbagi screen ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rere atau Renilda Hendriatika Permana lengkapnya, atau nama pena saya adalah Renilda kalau ada beberapa teman yang pernah membaca buku antologi saya. Hari ini kita akan ngobrol cantik seperti sedang duduk di sebuah kafe sambil ngopi cantik, sambil bicara tentang cantik yang otentik. Kiat mempercantik diri untuk ibu masa kini. Para bapak dan suami silakan menyimak dan mengambil pelajaran baik untuk disampaikan pada istrinya yang cantik di rumah. Oke, cantik. Apa itu definisi cantik sebenarnya? Cantik yang otentik itu seperti apa ya? Apakah berwujud dandanan mewah, outfit dengan barang branded nan mahal, tubuh yang langsing bak model ternama, atau makeup yang tebal dan menawan? Bicara cantik tentunya tentang perempuan, nggak mungkin dong bapak-bapak. Tapi cantik seperti apa yang otentik dan bisa jadi kiat berpenampilan ala masa kini. Cantik itu menurut saya bukan hanya terbatas makeup yang tebal, produk import dengan harga mengejutkan, atau tampilan mbak artis berbayaran mahal. Cantik itu jadi diri sendiri, itu namanya autentik. Merasa nyaman dengan penampilan, namun tetap terlihat segar meskipun tak lagi menjadi gadis belia. Apa saja the do's and the don'ts-nya menurut saya? Oke, itu adalah saya di usia 20-an. Seorang pramugari yang hanya tahu jajan, jalan, dan. Sebelum memutuskan resign dari pekerjaan saya sebagai pramugari, sebuah maskapai asing yang berbasis di Arab Saudi, saya adalah seorang reporter sebuah majalah, in-house magazine, sebuah perusahaan multi-level marketing. Kemudian saya pernah juga menjadi training manager sebuah fast food ternama, terus pernah mengurusi kontrak shipment dan trading dua buah perusahaan besar. Pendeknya saya dulu adalah wanita karir. Dan sebagai pramugari, kami dibekali kelas grooming untuk merawat dan merias diri. Meski berseragam seperti itu dan tertutup rapi, kami tetap harus nampak segar dan berdandan dengan riasan bernada pinkish atau merah muda. Dari riasan mata, pipi, bibir, hingga kuku, semua harus berwarna pink. Kami tidak boleh menggunakan riasan berlebihan atau berwarna terlalu mencolok dan terlalu terang. Bukan hanya riasan saja, penampilan juga harus diperhatikan dan menjadi sorotan. Pemakaian aksesoris hingga berat badan harus kami perhatikan. Saya pernah ditegur ketika memakai gelang dan anting yang tidak sesuai aturan. Hanya aksesoris ya, saya pernah ditegur. Kemudian beberapa kali juga ditegur masalah berat badan. Kenapa? Karena dulu saya terlalu kurus dan berat badan saya selalu underweight, di bawah garis kewajaran. Jadi saya begitu kurus sampai ditegur dan menjaga agar berat badan saya seimbang. Bayangkan saja, kami harus menjaga penampilan sebegitu sebegitu paripurnanya. Oke. Nah, itu saya sekarang. Seorang ibu berusia 45 dengan banyak uban di mana-mana, berbobot 2 kali lipat besarnya, dan persoalan hidup yang tak lagi sederhana seperti jalan-jalan, jajan, dan dandan saja. Mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga dengan segala A to Z-nya yang tak ada habisnya, seperti ibu-ibu pada umumnya. Ya. Kali saya adalah ketika hamil anak pertama, merasa diri sudah laku dan dipinang seseorang, kemudian mendedikasikan hidup untuk keluarga, saya mulai malas mengurusi diri sendiri. Malas dandan, saya berpakaian sembarangan, hingga sebuah teguran dari suami merubah segalanya. Ya, saya ditegur suami yang merasa heran melihat saya berpenampilan tak seperti ketika ia mengenal saya di masa muda dulu. Katanya begini, kenapa sih wajahmu sekarang pucat sekali? Tak pernah membutuhkan make up seperti dulu lagi. Berdandanlah seperti dulu ketika aku mengenalmu sedang menggeret troli dengan sepatu tinggi.
Berdandanlah untuk membuatmu segar dan tetap merasa cantik sepanjang hari. Sedih rasanya melihatmu seperti ini, Bunda, kata dia gitu. Seperti tak terawat dan membuatku gagal sebagai seorang suami. Apakah kamu tak bahagia tinggal bersamaku di sini? Begitu katanya. Kemudian satu kalimatnya yang betul-betul seperti tamparan buat saya. Dia bilang begini, berdandanlah sayang untuk dirimu sendiri dan membuatku bahagia melihatmu berseri-seri. Itu yang dikatakannya ketika kami sedang dalam perjalanan di MRT. Saya baru pulang dari klinik bersalin. Lalu sampai di rumah saya seperti kena tampar dan menatap tampilan dalam cermin besar di kamar. Mana ya perginya perempuan yang dulu selalu aware sama penampilan? Yang saya lihat hanya seorang perempuan berambut aut-autan, berwajah pucat tanpa cahaya dan berpakaian sembarangan. Kenapa ya? Apa yang terjadi ya dengan saya? Padahal kalau bukan saya sendiri yang merawat dan menghargai diri, lalu siapa lagi? Saya harus berubah demi diri sendiri. Akhirnya, dari pramugari, yang tadinya saya pikir dari pramugari jadi babugari, saya harus merubah diri dari pramugari jadi ibu suri. Meskipun dari career woman, saya berubah jadi kurir woman. Gambar di situ adalah saya melakukan melakukan beberapa profesi dalam satu pagi. Pagi hari sebelum semua bangun pagi saya sudah masak, kemudian saya prepare, setelah saya prepare saya packing, saya mengantarkan kepada pelanggan. Kotak itu adalah berisi makanan makanan kotak yang saya bagikan kepada pelanggan. Di atasnya adalah tampah karena saya di sini dikenal sebagai bakul nasi liwet. Jadi waktu itu saya membuat nasi tumpang liwet tumpang. Kemudian setelah saya selesai menjadi kurir woman, mengantarkan makanan, saya masuk kelas. Saya banyak mengikuti kelas di sini, terutama kelas agama, karena banyak sekali ruang yang begitu besar untuk kami mengikuti kelas agama dan lebih gampang karena kemana-mana juga nggak kena macet seperti di Jakarta. Sepulang dari kelas, saya pergi menjemput anak saya yang laki. Berganti lagi jadi macan ternak. Mama cantik antar jemput anak. Jadi begitulah hidup saya sekarang setelah tak lagi menjadi pramugari. Kemudian, cantik itu harus paripurna ya, teman sahabat cantik, lengkap dari ujung kaki hingga kepala. Dimulai dengan perawatan pada kulit dan raga. Masalah seperti body odor atau bau yang tidak sedap harus mendapat perhatian utama. Bagaimana Anda melihat seorang perempuan cantik namun memiliki bau yang tak sedap datang dari tubuhnya? Enggak banget kan ya? Body odor ini bisa diatasi dengan berbagai cara. Pemakaian produk perawatan ketiak atau bedak atau memperbaiki pola makan dapat menjadi solusinya. Kulit juga harus menjadi perhatian. Bukan warna terang ya yang menjadi tujuan, atau bukan kulit putih seperti Luna Maya atau Prilly Latukonsina yang kita kejar. Tapi kulit yang sehat dan terjaga akan membuat cantikmu sempurna. Bagaimana caranya? Pemakaian body lotion, asupan makanan yang terjaga, air putih, walaupun ini juga PR saya yang paling berat karena saya kurang suka minum air putih, tapi semua ini akan membuat kita nampak segar hingga cantik dengan mudah kita dapatkan. Kemudian pemilihan outfit dan aksesoris atau penampilan. Cantik itu bukan segera terlihat mewah dan mahal. Pemilihan pakaian harus disesuaikan dengan kepribadian. Itu artinya being authentic. Tak perlu berusaha keras agar terlihat jadi seseorang yang lain. Be otentik saja, jadi dirimu sendiri dengan gayamu sendiri. Pemakaian aksesoris juga harus diingat bahwa less is the new norm. Jadi tidak perlu berlebihan, cantik itu bukan berarti tampil berlebihan. Misalnya, untuk teman-teman yang berhijab, kalau sudah memakai anting dangling yang besar, tidak perlu memakai kalung berbandul besar, atau sebaliknya sudah memakai kalung tidak perlu memakai anting sebesar-besarnya gitu ya, segede gaban gitu. Terus kalau memakai bros cukup satu saja. Kalau sudah memakai bros di sini tidak perlu memakai di sini, tidak perlu memakai di sini, satu saja. Biar orang fokus perhiasannya hanya satu dan itu saja yang diperhatikan. Selanjutnya adalah gesture atau eye contact. Gesture adalah gerak tubuh. Bagaimana perasaan kita ketika melihat seorang perempuan cantik dan dandan sempurna, tapi gerak tubuhnya kaku, membungkuk, terus nggak ada senyumnya, tidak ramah, dan cemberut aja mukanya. Males banget kan, dan bikin ilfeel.
Pembawaan diri yang menyenangkan, banyak menyebar pikiran positif, penuh ketulusan akan membuat cantik kita paripurna. Kemudian eye contact, bagaimana kita ketika berbicara dengan orang, kita menatapnya dengan baik, menatapnya dengan tajam, akan membuat cantik kita terlihat dari luar dan juga dari dalam. Tak perlu dibuat-buat ya, sekali lagi be otentik saja, namun dengan banyak perbaikan. Kemudian pemakaian makeup yang akan kita pelajari hari ini dari Mbak Eno dan Wardah. Berdandanlah teman-teman untuk diri sendiri untuk membuat kita tampil lebih percaya diri. Berdandan sebagai wujud penghargaan pada diri sendiri. Kalau bukan kita yang menghargai, lalu siapa lagi? Saya punya pengalaman yang lucu dan lumayan mengenaskan. Saya tinggal di Singapura, di mana banyak buruh migran Indonesia tinggal di sini juga. Kemudian beberapa teman saya pernah datang dan mengeluhkan mereka dianggap sebagai pengasuh anaknya. Ya, dianggap sebagai pengasuh anaknya. Kemudian kemudian saya tanya, kamu keluar rumah dandan nggak? Gitu. Tentu saja bagaimana mereka tidak dianggap sebagai pengasuh dan bukan ibu, karena penampilannya lusuh dan kusut, jangankan lipstik, berbedak pun enggak, bahkan tak jarang keluar rumah mengenakan baju seadanya, mungkin mandi pun enggak gitu. Maka jangan marah ketika keberadaan teman-teman semua akhirnya tidak dianggap. Bukan ingin menunjukkan kesombongan ya, tapi ini adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Karena respect is earned, not given ya, teman sahabat cantik. Kemudian akhirnya bagaimana menjadi cantik yang otentik. Saya tidak menyarankan kita semua berubah menjadi pribadi yang berbeda demi cantik yang paripurna. Namun memiliki kepercayaan diri, menyayangi diri sendiri, banyak senyum dan memberi, dan mengurangi ekspektasi adalah salah satu jalan mempercantik diri. Memang tidak bisa dilakukan dalam sehari, tapi butuh latihan dan kemauan untuk merubah diri sendiri. Untuk siapa sih semua ini? Untuk kita sendiri. Akhirnya inilah quote yang selalu saya katakan pada diri sendiri manakala saya mulai malas dan enggan untuk merawat diri. Beauty attracts the eye, but personality captures the heart. Artinya secantik apapun kita terlihat di permukaan, kepribadian akan tetap menjadi sorotan. Tahukah teman-teman semua bahwa senyuman itu adalah lekuk terindah dari tubuh seorang perempuan? Bukan pinggang ramping Mbak Maudy Ayunda atau wajah cantik Mbak model majalah ternama. Simply senyuman dan confidence atau kepercayaan diri adalah aksesoris termurah yang bisa kita kenakan. Akhirnya saya akan menutup sesi hari ini dengan sebuah cerita yang baru beberapa lama yang lalu saya alami. Pada suatu hari, saya pergi sarapan dengan suami ke sebuah kafe kecil di Singapura ini. Setelah meletakkan makanan di meja, dia berkata pada saya sambil melirik ke sudut yang lain di belakang saya. Katanya begini, pasti nanti kalau Bunda sudah tua, kamu akan terlihat seperti si nyonya itu, dia bilang. Yang mana? Kata saya penasaran. Tuh di sudut sana, lihat saja, kata dia, sambil bangun untuk mengambil pesanan minuman kami. Kemudian mata saya berputar dan melihat ke sudut yang ia tunjuk barusan. Di sana duduk seorang perempuan parubaya, duduk melipat kaki, dengan rambut tertata rapi, baju sederhana namun very chic, anggun gitu ya, dan dandanan yang simpel namun sangat manis. Berpostur tegak, mungkin usianya sudah 60 atau 70-an tahun ya. Karena tentu saja kerut halus di wajahnya tak bisa ia sembunyikan. Ketika saya melihat ke arahnya, dia tersenyum sambil menganggukkan kepala. Hello, kata dia gitu. Saya pun membalas dengan senyuman. Kemudian ada rasa bangga dan bahagia mengetahui suami saya melihat saya di masa depan dan sebagai sosok yang tetap cantik dan menawan. Sambil berujar dalam hati, ya, saya akan tetap cantik dan anggun meski usia saya lanjut. Meski kerut dan uban menghiasi diri, saya akan tetap merawatnya dengan sepenuh hati. Akhirnya, selamat mengikuti kelas beauty hari ini. Percayalah, kita semua tuh cantik. Dan ingat untuk selalu otentik. Jadi diri sendiri dengan banyak perbaikan sebagai wujud rasa sayang pada tubuh dan jiwa ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari semua cerita saya barusan. Semoga kita semua selalu sehat, cantik luar dalam. Salam sayang dan cinta dari Singapura untuk sahabat cantik semua.